Hai teman-teman, kembali bersama dengan channel Josephine Elizabeth Sitorus. Oke. Nah, di sini saya akan membahas video reaction mengenai sejarah agresi militer Belanda 1 dan 2 yang dikhususkan untuk saya untuk membuat video project mata kuliah analisa wacana dengan nomor induk mahasiswa 321 31048. Nah, jangan lupa like and subscribe ya. 21 Juli 1947, sebuah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pecah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda melancarkan aksi militer, mengubah diplomasi menjadi agresi. Mereka berambisi menguasai kembali bumi pertiwi, mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda. Aksi militer ini mereka sebut sebagai Operasi Produk, aksi yang bertujuan untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis, pabrik-pabrik, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama yang berada di Pulau Jawa bagian timur. 40 pabrik gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kina. Mereka berharap aset-aset tersebut kembali menghasilkan produk-produk agar bisa dijual di pasar domestik, sehingga mampu menambah kas negara Belanda yang terus berkurang akibat perang. Di pelabuhan Surabaya, berderet armada kapal perusak, korvet, kapal penyapu ranjau, kapal patroli, dan kapal-kapal perang jenis lain milik Belanda. 21 Juli 1947, pasukan tentara Belanda mendarat di pantai Pasir Putih. Sebelumnya, kapal perang mereka membom markas besar Angkatan Laut Republik Indonesia. Setelah menguasai markas besar TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, tentara Belanda bergerak cepat ke sasaran-sasaran strategis lainnya, seperti di Banyuwangi, Probolinggo, dan Malang. Aksi ini dikenal sebagai agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, melanggar kesepakatan damai yang telah disepakati bersama dalam Perundingan Linggarjati sekitar 1 tahun sebelum terjadinya agresi ini. 11 November 1946,
Miles Wedderburn Lamson Killer, seorang diplomat Inggris, memimpin sebuah perundingan di sebuah rumah di daerah Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri mewakili pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang terdiri dari Willem Smerhon, Perdana Menteri Belanda, dan Hubertus Johannes van Mock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perundingan ini terjadi karena perang antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa minggu setelah Indonesia merdeka, pemerintah sipil Hindia Belanda Nika tiba di Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mock mengemban misi diplomasi atas perintah Ratu Belanda Wilhelmina yang memiliki ambisi besar untuk membentuk sebuah negara persemakmuran yang terdiri dari kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah kekuasaannya. Selama kurun waktu November 1945 hingga tahun 1946 terjadi pertempuran-pertempuran besar di wilayah Indonesia. Seperti pertempuran di Surabaya, Ambarawa, Yogyakarta, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, dan di Bali. Lebih dari 50.000 pasukan tentara Indonesia dan seratusan ribu warga sipil gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dari pihak sekutu, hanya ribuan orang yang tewas dalam medan pertempuran. Peperangan antara pihak Indonesia dan sekutu terus berlanjut. Jumlah jatuhnya korban kian meningkat, dan kebutuhan logistik untuk peperangan semakin besar. Akhirnya, upaya diplomasi dilakukan untuk meredam pertempuran yang kian memanas. Sebelum perundingan Linggarjati berlangsung, akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan perwakilan Komisi Khusus Miles Wedderburn Lamson Killer untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda. 7 Oktober 1946, Lord Killer membuka perundingan Indonesia dengan Belanda di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Dan di sini kita akan membahas dan juga kita akan membuat video reaction yang tentang sejarah agresi militer Belanda pertama sampai yang kedua. Nah, untuk sejarah latar belakangnya ini, sejarah agresi militer Belanda ini dilatar belakangi dan diboncengi oleh Nica dan juga Australia, Inggris, dan Amerika. Nah, dari sini untuk yang pertama, sejarah agresi militer Belanda itu yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Nah, kalian tahu kan Raymond Westerling bagaimana? Nah, dari situ kita sejarah agresi militer Belanda ini, dia ingin berniat untuk menghapuskan seperti kayak sejarah kayak militer Indonesia, dan Belanda ingin Indonesia ini kembali ke genggamannya si Belanda itu. Nah, dari situ kan untuk penyerangan dari Yogyakarta, dari Jakarta, Surabaya. Nah, untuk kalian belum mengenalkan tentang dari Sumatera Timur atau khusus di Sumatera. Nah, di sini saya akan menambahkan dari video yang saya reaction dari sini. Nah, untuk latar belakangnya ialah Sumatera Timur di tahun 1980 merupakan daerah yang terdiri dari beragam hutan serta perkampungan dengan pusat pemerintahan di Keresidenan Delhi. Nah, Sumatera Timur merupakan wilayah yang mempunyai lahan yang subur. Nah, itu menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai dan mata pencariannya ialah macam ikan,
tembakau, terus rempah-rempah seperti gambir atau semacamnya lah. Untuk dari situlah pada masa kolonial ya, untuk sejarah latar belakangnya sejarah Sumatera Timur. Nah, untuk kita pada masa sebelum era agresi militer Belanda ialah namun keberadaan Jepang itu di Indonesia itu tidak berlangsung, khususnya untuk bagian Sumatera Timur ya, karena kan saya kan orang Sumatera. Nah, di situ pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, setelah adanya peristiwa pemboman di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini kan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat Jepang sedang mengalami kekalahan. Nah, Jepang yang sedang menunggu keputusan statusnya dari pihak sekutu mengalami kekosongan, dan disitulah membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Wah, betapa senangnya kita sebagai warga negara Indonesia itu, bangsa kita akan merdeka. Dan di balik itu semua, kemerdekaan itu baru diumumkan di kota Medan. Nah, kita kan baru mendengar kabar merdekanya Indonesia, ataupun itu pun masuk ke Sumatera bagian timur ataupun Sumatera, khususnya di kota Medan. Itu pada tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober 1945, yang kabarnya masih terdengar samar-samar di Sumatera Timur. Nah, kabar gembira itu disambut oleh warga-warga sekitar dan dirasakannya itu. Nah, tidak lama kemudian pada tanggal 9 Oktober 1945, nah, dari situlah tentara Inggris perwakilan dari sekutu membonceng Belanda. Istilah dalam itunya Nica. Nah, dari situlah Nica datang memasuki kota Medan. Nah, Nica atau dengan kepanjangan Netherlands Indies Civil Administration adalah sebuah badan pemerintahan sipil di Hindia Belanda yang dibentuk oleh Lieutenant Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Dr. Handus H.J. Van Mook. Kalian gak asing kan sama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, apalagi khususnya di bagian Sumatera Timur. Kalian belum mendengar tentang videonya itu. Nah, dari situlah saya akan mereaction, dan untuk yang khusus yang Sumatera, bukan hanya kepada Jawa. Untuk Sumatera, jangan kita lupakan tentang peristiwa berdarahnya pertempuran Medan Area, itu pun diboncengi oleh Nica loh. Itu juga satu. Nah, sini saya membaca dari jurnal, dari perpustakaan, dari UNSU, dari mana saya membacanya dari situ. Nah, dari sinilah ini pembantunya ialah C.V. van der Plas selama mereka masih berkedudukan di Australia. Nah, tidak berapa lama sebelum Jepang menyerah, Nica inilah yang direncanakan Belanda mengambil alih kekuasaan atas Jepang. Nah, dari tangan Jepang itulah itu yang dipimpin oleh Dr. Beck CS hendak diterapkan di Sumatera Timur. Nah, itu mendahului penyerahan kekuasaan secara resmi oleh Jepang kepada Panglima Tentara Inggris yang ditugaskan menduduki Sumatera Utara. Sumatera mereka diperbolehkan masuk setelah adanya persetujuan dari Kota Medan. Nah, dari sinilah saya membaca dari jurnal dari dosen, karena kita kan kita belajar sejarah, bukan hanya pada Jawa, tapi Sumatera ini kita biar lebih merata. Dari situlah sejarah agresi militer Belanda yang di bagian Jawa, Yogyakarta, dan di bagian Sumatera Timur. Dan disitulah saya baru ingat, saya membaca dari buku jurnal itu ada yang tentang peristiwa berdarah di Medan Area. Itu di bagian mana, guys? Di mana itu? Nah, dari situlah bukan hanya di bagian Medan saja, tapi di Lubuk Pakam. Dari situlah diboncengi oleh Belanda itu pada tahun 1946, itu yang dipimpin oleh Jenderal Spoor. Nah, itu dia satu. Nah, untuk jejak
kekejaman nyawa Sterling di situ ada di Sumatera. Nah, dari situlah kalian akan membaca. Nah, di sini saya akan merespon atau mereaction tentang video yang Sumatera ini, khususnya Sumatera Utara. Nah, kita tidak akan melupakan sejarah kekelaman mereka. Dan juga yang kedua, sejarah Nagabonar di Siantar. Di situ itu agresi militer Belanda pertama dan yang kedua. Dan untuk yang bagian Tobasa, dari situlah kalian akan melihat di bagian Sipirok. Nah, kalian akan melihat sejarah-sejarah betapa hebatnya lah perjuangan kita, bukan hanya kepada Jawa saja, kepada Sumatera, orang-orang Batak khususnya. Nah, dari situ untuk ada yang misterius kematiannya Jenderal Spur. Ada yang saya dengar itu berasal dari Batak. Kalau nggak salah itu Sahat Nasution kalau nggak salah itu. Makanya ini sampai sekarang ini kan menjadi perdebatan. Nah, dari situlah demikianlah dari video reaction saya. Jikalau ada kesalahan dari kata-kata maupun dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Dari situ Mr. Muhammad T. Hasan, nah tentara sekutu yang pada mulanya bertugas untuk membantu Belanda mengembalikan tentara Jepang. Nah, justru itu beralih ke membantu Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Nah, pada masa kedatangan tentara Inggris itulah sebenarnya itu menjadi jelas sebagai tentara sekutu yang membantu dengan tugas-tugas tertentu, yaitu membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Nah, melucuti tentara Jepang dan mengembalikannya ke negeri asalnya, sedang mengenai politik dalam negeri. Nah, Inggris tidak berhak melaksanakan keinginannya sendiri. Namun demikian, kedatangan mereka ke Indonesia itu ternyata membawa suatu misi yang lain, yaitu membantu Belanda menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Sehari setelah pendaratan sekutu dan Nica, mereka mendatangi kem-kem bekas tawanan Jepang, yaitu para serdadu-serdadu Knil ataupun tentara kerajaan Hindia Belanda. Nah, tawanan ini kemudian dibebaskan dan dibentuk menjadi Medan Batalion Knil. Nah, yang kemudian bergabung sebagai serdadu Nica di Polonia, Medan. Nah, dengan adanya kekuatan para bekas tawanan tersebut, nah sekutu dan Nica menjadi leluasa bertindak sewenang-wenang, sehingga dia itu itulah menjadi adanya peristiwa pada tanggal 13 Oktober 1945, yaitu peristiwa di Jalan Bali, Medan. Nah, awal mulanya ini kan dikarenakan salah satu serdadu Nica melempar serta menginjak-injak lencana merah putih. Wah, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini, negara kita diinjak-injak, apalagi lencana merah putih. Nah, dari situlah para pemuda-pemuda disitulah membentuk dan membuat perlawanan terhadap agresi militer Belanda di kota Medan. Di Medan lah khususnya ya, Wak. Nah, untuk betapa ngerinya lah, dari situlah kalangan pemuda itu merusak hotel. Nah, kita kan tidak asing dengan hotel di Medbourg di kota Medan. Dari situlah dihancurkan. Nah, para sekitar Nica di sekitaran Grand Hotel dan Pension Wilhelmina, tempat penginapan sekaligus markas Belanda. Nah, insiden itulah kemudian merambah ke daerah. Belanda menurunkan bendera merah putih di beberapa tempat di Pematang Siantar hingga merambat ke beberapa kota lain seperti Tapanuli dan Langkat. Peristiwa ini mengakibatkan, dari situlah peristiwa mengakibatkan penganiayaan, perkelahian tembak menembak. Nah, hingga banyaknya korban yang berjatuhan. Nah, dari situlah Nica melakukan serangan di Pematang Siantar. Nah, kita akan melaksanakannya juga di tindakan provokatif. Belanda itu bukan hanya kepada menyerang bagian kota Medan, dia melakukan provokatif. Nah, diinstruksikannya pada atasannya itu
pada hari Senin tanggal 15 Oktober. Nah, mereka mulai menurunkan sangsaka merah putih, bendera Indonesia. Nah, dari situlah beberapa di pematang siantar termasuk di bagian asrama IBKPI. Nah, sudah terang hal itulah menjadi tantangan yang keras dari pemuda dan rakyat Indonesia khususnya di bagian Sumatera Utara dan khususnya di daerah-daerah tersebut. Nah, perkelahian itulah tersebut terjadi antara untuk memperebutkan bendera. Nah, si serdadu-serdadu Indonesia itu tidak akan tinggal diam. Nah, lalu melarikanlah dia diri ke kubunya Siantar Hotel sambil melepaskan tembakan-tembakan dengan pistol itu. Nah, itu sampai perjalanan panjang hingga pada itunya. Nah, itu dipimpin oleh Jenderal T.E.D. Kelly. Itu kita nggak asing kan? Itu jenderal dari Amerika Serikat. Nah, dari situlah para Belanda itu ingin meminta kepada ini untuk meluaskan agresi militer Belandanya itu ke bagian mana? Ke ultimatum. Yap. Nah, dari situ kita akan lanjut kepada Tanjung Merawa, Binjai, Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Merawa, dan masih banyak serdadu-serdadu Belanda yang berjalan sendiri atau berdua saja keluar kota dan melawan untuk melakukan agresi militer tersebut. Nah, dari situlah kita akan ke ini. Saya kan membaca dari jurnal dari mana lah, dari USU atau dari Unimed atau dari mana. Ini berdasarkan sumber dari data dari jurnal IKI. Nah, dari situlah sampailah kepada tanggal 21 Juli 1947 yang kemudian berakhir pada tanggal 5 Agustus 1947 berdasarkan itu tentang penelitian dari dosen-dosen kami untuk mengenai sejarah agresi militer Belanda itu. Nah, oke. Demikianlah video saya reaction dari video tersebut. Nah, jikalau ada dari tutur kata maupun dari kekurangan saya itu mohon dimaafkan ya. Nah, dari sinilah kita belajar dari sejarah agresi militer Belanda pertama, dan yang kedua ialah kita jangan sampai lupa dari mana asal kita, terus bagaimana para pahlawan mati-matian untuk membela negara kita ini dan untuk mempersatukan negara NKRI yang tercinta ini. Nah, untuk itulah adanya kerukunan, untuk saling menghormati antara satu sama lain, dan untuk tidak membeda-bedakan suku. Nah, dari situlah kita belajar jangan sampai kita membuat pahlawan kita itu bersedih. Itu dengan cara apa? Mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan untuk jangan lupa like and subscribe di channel saya dan di channel sejarah. Dan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Bye bye.